Di antara hutan lebat dan pegunungan utara Thailand, tersembunyi sebuah komunitas kuno yang telah lama menjaga jati diri dan warisannya. Mereka dikenal sebagai suku Lawa, salah satu kelompok etnis tertua di wilayah ini, bahkan diyakini telah mendiami dataran tinggi Thailand jauh sebelum kedatangan bangsa Thai. Suku Lawa dipercaya merupakan keturunan dari penduduk asli kerajaan kuno di Asia Tenggara, seperti kerajaan Harib Huncai abad ke-7 hingga ke-13 yang dahulu berdiri di wilayah yang kini menjadi Provinsi Lampun dan Chiang Mai. Menurut legenda dan catatan sejarah, orang Lawa sudah tinggal di daerah tersebut sebelum kedatangan suku Mon dan Thai. Beberapa ahli bahkan menyebut bahwa suku Lawa merupakan penduduk asli pertama dari dataran tinggi utara Thailand. Masyarakat Lawa hidup terutama di daerah pegunungan, seperti di Provinsi Mae Hong Son dan Chiang Mai. Mereka umumnya tinggal dalam komunitas kecil dan mengandalkan pertanian subsisten, terutama bercocok tanam padi di ladang berpindah. Yang menarik dari suku ini adalah sistem sosial mereka yang egaliter, di mana peran perempuan cukup besar dalam pengambilan keputusan komunitas. Mereka juga masih mempraktikkan berbagai ritual tradisional dan kepercayaan animisme yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat seperti ritual roh leluhur dan festival panen masih dilaksanakan dengan penuh hikmat. Rumah-rumah mereka dibangun dari kayu dan bambu, mengikuti arsitektur tradisional yang menyatu dengan alam sekitar. Bahasa Lawa termasuk dalam rumpun Austroasiatik, dan masih dituturkan oleh sebagian anggota komunitas, meskipun kini mulai tergeser oleh bahasa Thai karena pengaruh pendidikan dan integrasi nasional. Meskipun jumlah penutur aktif semakin menurun, berbagai upaya pelestarian bahasa dan budaya sedang dilakukan oleh generasi muda dan organisasi budaya lokal. Seperti banyak kelompok adat lainnya, suku Lawa kini menghadapi berbagai tantangan, termasuk globalisasi dan urbanisasi yang mengikis budaya tradisional, tekanan ekonomi yang memaksa generasi muda merantau ke kota, stigma sosial sebagai minoritas terbelakang, meski mereka menyimpan pengetahuan lokal yang kaya. Namun, justru di tengah arus modernisasi ini, komunitas Lawa perlahan mulai bangkit. Mereka membuka desa wisata budaya, mengenalkan tarian tradisional, kerajinan tangan, dan makanan khas kepada wisatawan. Suku Lawa bukan hanya sekadar komunitas kecil di pegunungan Thailand, tetapi penjaga peradaban lama yang telah menjadi saksi sejarah panjang kawasan Asia Tenggara. Dalam sunyi pegunungan, mereka terus menjaga identitasnya, sebuah pengingat bahwa keberagaman budaya adalah kekayaan yang tak ternilai. Meski terasing dari hiruk-pikuk modernitas, kehidupan suku Lawa menyimpan filosofi yang mendalam, hidup cukup, selaras dengan alam, dan saling menjaga sesama. Ini bukan hanya cara hidup, tapi sebuah warisan leluhur yang membentuk fondasi sosial dan spiritual mereka. Mayoritas anggota suku Lawa menggantungkan hidup dari bertani secara tradisional. Mereka menanam padi, jagung, dan tanaman umbi-umbian dengan sistem ladang berpindah. Di dataran tinggi yang curam, mereka mengembangkan teknik pertanian yang ramah lingkungan, seperti menyesuaikan pola tanam dengan musim hujan dan kemarau, menghindari penggunaan bahan kimia berlebihan, dan menggantinya dengan pupuk alami, memanfaatkan rotasi ladang agar tanah tetap subur dan ekosistem tetap seimbang. Bagi mereka, alam bukanlah objek eksploitasi, tetapi mitra hidup. Mereka percaya bahwa hutan memiliki roh penjaga, sehingga menebang pohon atau merusak sungai sembarangan dianggap sebagai pelanggaran spiritual. Rumah tradisional Lawa dibangun dari bambu dan kayu, berdiri di atas tiang-tiang tinggi untuk melindungi dari binatang dan banjir. Di dalamnya, satu keluarga besar bisa hidup bersama dalam harmoni. Tidak ada sekat-sekat kaku antara anak-anak, orang tua, dan kakek nenek. Kehidupan mereka sederhana, pakaian dibuat sendiri dari bahan alami dan dihiasi dengan motif-motif khas yang punya makna spiritual. Makanan sehari-hari adalah hasil pertanian mereka sendiri, nasi, sayuran hutan, ikan sungai, dan kadang daging buruan. Setiap pagi dimulai dengan doa kepada roh leluhur agar hari berjalan lancar. Salah satu kekuatan terbesar suku Lawa adalah semangat kolektivitas. Dalam setiap kegiatan penting, seperti membangun rumah, memanen padi, atau menyelenggarakan upacara adat, seluruh warga desa terlibat. Tak ada upah, karena semua dilakukan atas dasar solidaritas. Jika satu keluarga sakit atau mengalami kesulitan, komunitas akan turun tangan membantu, baik dengan tenaga maupun bahan makanan. Filosofi mereka sederhana, kalau satu pohon tumbang, semua hutan akan merasa goyah. Berbeda dengan banyak masyarakat tradisional patriarkal, perempuan Lawa memegang peran penting.
Mereka tidak hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga ikut memimpin ritual adat, mengelola keuangan keluarga, bahkan memiliki suara dalam keputusan komunitas. Anak-anak sejak kecil diajarkan nilai-nilai. Hormati alam, jaga nama keluarga, bekerja keras tanpa mengeluh. Namun mereka juga diberi kebebasan untuk bermain, berlari di alam terbuka, dan mengenal dunia tanpa tekanan akademik seperti di kota. Meskipun modernisasi mulai merambah desa-desa mereka, dengan hadirnya listrik, jalan, dan sekolah, suku Lawa berusaha menjaga keseimbangan antara mempertahankan tradisi dan menerima perubahan yang menguntungkan. Sebagian anak muda kini memilih melanjutkan pendidikan ke kota, tapi banyak dari mereka kembali dengan semangat baru, membawa ilmu, tapi tetap menjaga akar budaya. Mereka mendirikan komunitas pelestari budaya, mendokumentasikan bahasa Lawa, dan membuat program wisata budaya sebagai sumber penghasilan baru. Kehidupan suku Lawa bukan tentang mengejar kemajuan cepat, tapi tentang keseimbangan dan keberlanjutan. Di saat dunia modern dikuasai oleh kecepatan, konsumsi, dan individualisme, mereka justru menunjukkan bahwa kehidupan yang perlahan, kolektif, dan dekat dengan alam bisa membawa kedamaian yang sejati. Di balik kesederhanaan hidup suku Lawa, tersembunyi kekayaan budaya yang tak ternilai. Meski hidup jauh dari pusat peradaban modern, mereka tetap menjaga adat dan tradisi leluhur seperti merawat nyala api yang diwariskan turun-temurun. Bagi mereka, adat bukan sekadar kebiasaan, melainkan jati diri. Suku Lawa menganut sistem kepercayaan animisme, di mana mereka meyakini bahwa setiap unsur alam memiliki roh dan kekuatan spiritual. Mereka percaya pada roh leluhur, Pi, yang melindungi keluarga dan desa. Roh penjaga hutan dan sungai, yang harus dihormati agar alam tidak murka. Ritual pemurnian untuk mengusir roh jahat atau penyakit. Salah satu upacara penting adalah buat roh desa, yang dilakukan saat ada wabah atau bencana. Seluruh penduduk akan berkumpul, membawa sesajen berupa makanan dan hasil bumi, lalu dukun adat akan memimpin doa dan persembahan kepada roh pelindung desa. Dalam siklus kehidupan, suku Lawa memiliki tradisi unik yang syarat makna. Kelahiran, bayi yang lahir akan diberi nama oleh tetua adat, berdasarkan tanda-tanda alam saat ia dilahirkan. Upacara kecil digelar untuk memperkenalkan bayi kepada roh leluhur agar diberkati keselamatan. Pernikahan Lawa bukan sekadar penyatuan dua insan, tapi juga dua keluarga besar. Sebelum menikah, keluarga mempelai pria harus membayar uang jasa, semacam mahar, dan membantu pekerjaan keluarga mempelai wanita selama beberapa waktu. Ritual ini dikenal sebagai bentuk kesungguhan dan penghormatan. Kematian, proses pemakaman dilakukan secara adat, di mana jenazah akan didoakan agar rohnya tidak gentayangan. Kadang jenazah dikubur bersama barang-barang kesayangannya untuk bekal di alam roh. Setelah itu diadakan ritual 7 hari atau 100 hari sebagai bentuk penghormatan terakhir. Busana tradisional suku Lawa mencerminkan nilai kesederhanaan dan keterikatan pada simbol-simbol alam. Pakaian mereka dibuat dari kain tenun yang diwariskan turun-temurun oleh para perempuan di desa. Motif-motif kain tenun Lawa biasanya menggambarkan pola alam seperti daun, aliran sungai, atau matahari. Simbol perlindungan roh leluhur, tingkat sosial atau status pernikahan. Biasanya, warna merah, hitam, dan putih mendominasi, merah untuk keberanian, hitam untuk kesabaran, dan putih untuk kesucian. Setiap upacara adat, baik itu syukuran panen atau perayaan musim baru, akan diramaikan dengan tarian tradisional Lawa. Gerakannya lambat, penuh makna simbolik, dan selalu dilakukan secara berkelompok. Musiknya diiringi oleh alat-alat tradisional seperti gong dan genderang dari kulit, seruling bambu, lonceng kaki yang dipakai saat menari. Tarian ini tidak hanya hiburan, tapi juga bentuk doa dan penghormatan kepada alam. Suku Lawa memiliki sistem hukum adat sendiri yang dijalankan oleh tetua desa atau kepala adat. Jika ada perselisihan, seperti pencurian, pelanggaran tanah, atau perbuatan tercela, maka tidak langsung dibawa ke aparat hukum negara. Sebaliknya, pelanggar akan diadili secara adat. Mereka bisa dikenai denda berupa hasil panen, hewan ternak, atau kerja bakti untuk desa. Tujuan hukuman adat ini bukan menghukum, tapi memulihkan keharmonisan sosial. Salah satu tradisi paling meriah adalah festival panen, biasanya digelar setelah masa panen besar. Seluruh desa bersyukur atas hasil bumi yang diperoleh, dengan mengadakan persembahan kepada roh penjaga sawah, pesta makanan hasil panen, lomba tradisional dan pertunjukan tari.
Doa bersama agar musim tanam berikutnya lancar. Festival ini juga menjadi momen bagi generasi muda untuk belajar adat, mempererat ikatan sosial, dan mengingat jati diri mereka sebagai bagian dari masyarakat Lawa. Di tengah gelombang globalisasi, adat dan budaya suku Lawa tetap tegak berdiri. Mereka sadar bahwa dunia berubah, tapi akar budaya tak boleh tercerabut. Dengan pendidikan yang lebih baik dan keterbukaan terhadap teknologi, generasi muda Lawa mulai mengemas ulang tradisi dalam bentuk modern, tanpa menghilangkan makna aslinya. Suku Lawa adalah bukti hidup bahwa modernitas dan kearifan lokal bisa berjalan beriringan, selama masih ada yang mau menjaga, mencintai, dan mewariskan. Di balik kehidupan sederhana dan harmoni alam yang dijalani suku Lawa, tersembunyi cerita-cerita mistis yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Mitos dan legenda ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan panduan moral, penjelasan tentang alam semesta, dan pengikat spiritual antar anggota masyarakat. Menurut kepercayaan suku Lawa, terdapat sebuah gunung yang dianggap sebagai tempat tinggal para dewa dan roh agung, dikenal dengan nama Puluwang. Gunung ini diyakini sebagai titik awal penciptaan dunia, tempat pertama kali roh agung menanam benih kehidupan. Dalam legenda, roh tertinggi bernama Tapueng turun dari langit dan menginjakkan kaki di puncak gunung tersebut. Dari sana, ia menciptakan manusia dari tanah liat dan meniupkan roh ke dalamnya. Pantangan keras, tidak boleh bersikap sombong, berburu, atau berbicara kasar saat mendaki gunung tersebut. Jika dilanggar, dipercaya akan didatangi badai atau tersesat tanpa bisa kembali. Salah satu cerita populer di kalangan Lawa adalah tentang leluhur pertama mereka yang menikah dengan wanita harimau. Dalam legenda ini, seorang pemburu menemukan seekor harimau yang berubah menjadi wanita di malam hari. Mereka jatuh cinta dan menikah, tetapi dengan satu syarat, sang suami tidak boleh mengungkit masa lalu istrinya sebagai harimau. Selama bertahun-tahun mereka hidup bahagia dan memiliki anak. Namun suatu malam, sang suami melanggar janji dan menyindir istrinya sebagai binatang. Saat itu juga, sang wanita kembali ke wujud harimau dan menghilang ke hutan, meninggalkan keturunannya, yang dipercaya sebagai nenek moyang suku Lawa. Cerita ini mengajarkan pentingnya menjaga kata-kata, menghormati rahasia, dan tidak mengingkari janji. Hutan bagi suku Lawa bukan hanya tempat mencari makan, tapi juga tempat sakral yang dihuni roh kuat bernama Pipa. Legenda mengatakan, jika seseorang menebang pohon besar sembarangan tanpa meminta izin terlebih dahulu, roh penjaga akan membuat orang itu tersesat, bahkan jatuh sakit parah. Oleh karena itu, sebelum berburu atau menebang kayu, masyarakat selalu mengadakan ritual kecil berupa pembakaran daun kering sebagai persembahan, doa permohonan izin kepada roh penjaga, menaruh bunga atau segenggam nasi di pangkal pohon. Pesannya jelas, hutan bukan milik manusia saja, tetapi harus dijaga bersama makhluk halus penjaganya. Dalam budaya Lawa, padi bukan sekadar makanan pokok, tapi juga anugerah suci dari dewa. Dikisahkan bahwa dahulu kala, manusia hidup dalam kelaparan hingga seekor ular putih datang membawa biji padi dari langit. Ular itu berkata, tanamlah ini, dan jangan rakus. Panen secukupnya, maka kau akan diberkati. Namun suatu hari, seorang petani serakah membakar seluruh sawah tetangganya untuk memperluas lahan. Saat itu juga, ular putih menghilang dan panen pun gagal selama 3 tahun berturut-turut. Sejak saat itu, dalam setiap panen raya, suku Lawa mempersembahkan nasi pertama kepada dewa padi sebagai simbol terima kasih dan pengingat agar tidak serakah. Terdapat sebuah danau tua yang dikeramatkan oleh suku Lawa, disebut Nong Sai Dam. Konon, danau ini dulunya adalah sebuah desa yang ditenggelamkan oleh para dewa karena penduduknya melanggar aturan adat, melakukan kekerasan, dan mempermainkan upacara suci. Satu keluarga yang masih taat selamat karena mereka pergi ke gunung untuk berdoa pada malam kejadian. Ketika mereka kembali, desa telah berubah menjadi danau. Hingga kini, masyarakat Lawa percaya bahwa pada malam tertentu, suara lonceng dan tawa bisa terdengar dari dasar danau. Oleh karena itu, tidak ada yang berani berenang atau memancing di sana tanpa izin adat. Mitos dan legenda bukan hanya cerita hiburan bagi suku Lawa. Mereka adalah peringatan moral agar masyarakat hidup jujur, rendah hati, dan menghormati alam. Panduan hidup, karena mengandung nilai-nilai etika dan spiritual. Alat pendidikan, yang dikenalkan sejak kecil agar anak-anak mencintai budaya mereka. Dalam dunia modern yang kerap memisahkan logika dan spiritualitas,
suku Lawa menunjukkan bahwa kebijaksanaan kuno masih punya tempat dan makna. Suku Lawa bukanlah pendatang baru di tanah Thailand, mereka adalah bagian dari penduduk asli paling awal di kawasan tersebut, bahkan sebelum munculnya kerajaan-kerajaan besar seperti Lana atau Siam. Keberadaan mereka menjadi saksi bisu bagaimana budaya lokal berkembang jauh sebelum batas-batas negara modern terbentuk. Secara etnolinguistik, suku Lawa tergolong ke dalam rumpun Austroasiatik, yang juga mencakup suku Mon dan Khmer. Bahasa yang mereka gunakan disebut Lawa, yang memiliki dua dialek utama. Lawa Timur, di daerah sekitar Boluang, Chiang Mai. Lawa Barat di Mae Sariang, Mae Hong San. Bahasa ini termasuk langka dan kini terancam punah, meskipun beberapa komunitas berusaha menghidupkannya kembali melalui pendidikan dan dokumentasi budaya. Para ahli meyakini bahwa suku Lawa telah mendiami dataran tinggi Thailand sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu, jauh sebelum masuknya budaya Thai dari utara. Dalam sejarah lokal, disebutkan bahwa sebelum berdirinya kerajaan Lana di utara Thailand, sekitar abad ke-13 wilayah itu dulunya merupakan tanah adat milik orang Lawa. Legenda dan dokumen sejarah menyebut bahwa ketika Raja Mengrai pendiri Lana membangun ibu kota Chiang Mai, ia terlebih dahulu harus bernegosiasi, bahkan berperang kecil, dengan penduduk asli Lawa yang sudah menetap di wilayah itu. Sebagian kota tua seperti Wiang Nopburi dan Wiang Kumkam diperkirakan memiliki hubungan kuat dengan komunitas Lawa. Dalam naskah kuno, suku Lawa sering disebut sebagai penguasa hutan dan gunung. Dengan kata lain, mereka adalah pemilik tanah pertama sebelum kekuasaan politik dan budaya Thai berkembang. Seiring masuknya kerajaan-kerajaan besar dan penyebaran agama Buddha, suku Lawa mulai terdorong ke daerah-daerah pegunungan yang terpencil. Mereka mengalami marginalisasi sosial, dianggap primitif oleh budaya dominan, penyempitan wilayah adat, akibat urbanisasi dan eksploitasi sumber daya, asimilasi paksa, terutama dalam hal bahasa dan kepercayaan. Meski begitu, suku Lawa tetap mempertahankan identitas mereka secara gigih, dengan menjaga adat istiadat, sistem kepercayaan, dan bahasa lokal, meskipun jumlah penutur semakin berkurang. Memasuki abad ke-21, ada kebangkitan kesadaran di kalangan generasi muda Lawa untuk menelusuri akar sejarah dan menghidupkan kembali identitas leluhur mereka. Beberapa langkah yang dilakukan: dokumentasi lisan dari para tetua adat, revitalisasi bahasa Lawa lewat pendidikan lokal, festival budaya tahunan untuk mengenalkan tradisi ke generasi muda dan masyarakat luas. Kerja sama dengan akademisi dan organisasi budaya untuk meneliti serta mempublikasikan sejarah mereka secara sah dan ilmiah. Kini, suku Lawa tidak lagi hanya dikenal sebagai suku gunung yang terpinggirkan, tapi mulai dilihat sebagai penjaga peradaban kuno yang punya kontribusi besar dalam sejarah Thailand Utara. Sejarah dan asal-usul suku Lawa bukan hanya cerita tentang masa lalu, tetapi juga refleksi tentang pentingnya identitas, akar budaya, dan hak masyarakat adat. Di tengah dunia yang terus berubah, mereka berdiri sebagai simbol keteguhan bangsa tua yang tetap hidup dan menyala.